Selamat datang di channel Celoteh Mereka. Kali ini saya akan bahas sebuah peristiwa sejarah yang terjadi di Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada tahun 1984. Rangkaian konflik yang terjadi antara warga Tanjung Priuk dengan aparat yang menimbulkan banyak korban jiwa dan luka-luka yang sangat mengerikan. Peristiwa tersebut diawali dengan datangnya anggota aparat Babinsa. Berdasarkan isu yang mereka dapat tentang adanya ujaran kebencian tentang pemerintah, yang saat itu anggota tersebut mendatangi tempat ibadah di daerah Tanjung Priuk. Mereka mendatangi Musola As-Saadah yang berlokasi di Gang 4, Koja, Tanjung Priuk. Aparat yang datang ternyata hanya cuma 2 orang, dan 2 orang tersebut diketahui berasal dari Babinsa Koramil. Aparat tersebut meminta masyarakat untuk mencopot pamflet yang berisi tulisan tentang problem umat Islam pada masa Orde Baru yang ada di Musola As-Saadah. Aparat tersebut kembali datang untuk menemui pengurus musola, yaitu Amir Biki, agar menyerahkan pamflet tersebut. Dalam aksinya tersebut, aparat tidak hanya menyita pamflet, tapi juga menyinggung perasaan umat Islam karena memasuki musola As-Saadah tanpa melepas sepatu. Sebuah pelanggaran serius terhadap etika tempat ibadah umat Islam. Dengan adanya ujaran kebencian yang tertulis di dinding musola As-Saadah, aparat tersebut mengambil air got dan menyiram air got tersebut ke dinding musola As-Saadah. Tindakan Babinsa tersebut akhirnya melahirkan kemarahan masyarakat yang berada di lokasi. Mereka saling tuding, adu mulut, hingga akhirnya bisa terselesaikan tanpa adanya korban jiwa. Setelah peristiwa tersebut terjadi, bertemulah beberapa jamaah musola As-Saadah dengan para Babinsa. Hingga akhirnya adu mulut dan saling tuding terjadi kembali. Suasana baru mereda ketika aparat Babinsa tersebut diajak masuk oleh pengurus masjid, yaitu Saifuddin Rambe dan Sofwan Sulaiman, serta pengurus-pengurus lainnya untuk masuk ke dalam kantor Masjid Baitul Makmur yang berlokasi tidak jauh dari Musola As-Saadah. Pengurus masjid saat itu ingin mengajak aparat merundingkan masalah tersebut agar bisa terselesaikan. Namun, dari pihak aparat menolak untuk menyelesaikan masalahnya. Di sisi lain, warga yang saat itu berkumpul mendengar percakapan di antara pengurus Masjid Baitul Makmur kehilangan kesabaran, hingga akhirnya warga tersebut membakar sepeda motor milik aparat. Akibat dari aksi pembakaran tersebut, aparat menangkap Saiful Rambe, Sofwan Sulaiman, dan 2 pengurus masjid lainnya. Pasca penangkapan tersebut, seorang ulama setempat yang bernama Abdul Qadir Jailani memberikan khutbah tentang asas tunggal Pancasila. Di sisi lain, ada beberapa masyarakat yang melakukan demonstrasi di kantor Kodim Jakarta Utara, yang mana keempat warganya tersebut ditahan. Seiring berjalannya waktu, kelompok massa tersebut tiba-tiba bertambah mencapai sekitar 1.500 orang. Jumlah yang cukup banyak dalam waktu yang singkat. Protes dan kerusuhan tidak berhasil menuntut kebebasan 4 orang warganya. Sehingga akhirnya personil aparat keamanan membuat pertahanan dan menembaki para demonstran, yang seharusnya demonstran tersebut ditembaki oleh peluru karet. Tapi kenyataannya para aparat menembakinya dengan peluru tajam, sehingga banyak terjadi korban yang berjatuhan. Saat itu pendemo yang ada di barisan depan langsung terkapar karena terkena peluru tajam.
Sedangkan pendemo yang berada di barisan belakang, mereka berlarian hingga akhirnya ada yang terjatuh dan terinjak-injak oleh pendemo lainnya. Saksi mata yang berada di lokasi kejadian tersebut melihat korban meninggal dunia dimasukkan atau dinaikkan ke dalam truk militer dan dikuburkan di tempat pemakaman yang tidak bertanda. Sedangkan para pendemo yang mengalami luka-luka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Militer Gatot Subroto. Setelah kerusuhan tersebut terjadi, setidaknya ada 169 warga sipil yang ditangkap tanpa adanya surat penangkapan. Informasi yang didapat, ada beberapa warga sipil yang disiksa oleh pihak aparat. Laporan awal tersebut menyebutkan ada 20 orang yang meninggal dunia. Sedangkan laporan resmi yang dikeluarkan ada 24 orang meninggal dunia dan 54 korban luka-luka, termasuk pihak aparat. Sementara korban selamat melaporkan ada sekitar lebih dari 100 orang korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sedangkan masyarakat Tanjung Priuk melaporkan bahwa ada sekitar lebih dari 400 orang korban jiwa dan hilang, termasuk Amir Bigi, seorang pengurus musola Asa-Ada, sekaligus tokoh yang diminta untuk memediasi peristiwa tersebut. 1 hari setelah peristiwa itu terjadi, terjadilah penangkapan oleh beberapa tokoh masyarakat. Di antaranya adalah Abdul Qadir Jailani yang dipenjara selama 18 tahun. Dan ada beberapa tokoh lainnya ikut ditangkap, seperti AM Fatwa, Tony Ardi, Mawardinus, Usmani Al-Hamidi, Hasan Kiat, dan tokoh-tokoh lainnya yang berjumlah sekitar 28 orang. Masing-masing dari mereka divonis hukuman yang berbeda-beda. Gencarnya gerakan hak asasi manusia setelah lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998, beberapa kelompok dibentuk untuk mengadvokasi hak-hak korban dari tragedi Tanjung Priuk 1984. Pada tahun 1999, Komnas HAM sepakat untuk menyelidiki kasus tersebut. Kemudian terbentuklah Komisi Investigasi dan Pemeriksaan Pelanggaran HAM yang terjadi di Tanjung Priuk, atau yang biasa dikenal dengan KP3T. Pada bulan Oktober di tahun 2000, Komnas HAM mengeluarkan laporan dengan adanya 23 orang yang harus diselidiki atas keterlibatan mereka pada peristiwa Tanjung Priuk 1984. Ironisnya, laporan hasil penyelidikan tersebut mengatakan bahwa tidak adanya pembantaian secara sistematis yang dilakukan di Tanjung Priuk pada tahun 1984. Sekian kisah cerita yang terjadi di Tanjung Priuk pada tahun 1984. Sejarah kelam bukan untuk menghakimi siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi untuk kita evaluasi agar sejarah kelam tidak terulang kembali. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.